Penerjemah Anda berbohong. Kalimat itu dibisikkan oleh seorang pramusaji muda tepat di telinga Dion Mahendra Santoso, seorang CEO kaya raya, di tengah restoran mewah dan di tengah proses negosiasi yang hampir mencapai tanda tangan akhir. Ketika kontrak berbahasa Jerman itu tinggal selangkah lagi untuk disahkan. Segalanya tampak sempurna, namun satu kalimat singkat itu mengubah arah segalanya. Dion Mahendra Santoso tiba di restoran beberapa menit lebih awal bukan karena gugup, melainkan karena kebiasaan mengendalikan situasi. Ia selalu suka datang sebelum tempat menjadi ramai agar bisa mengamati, membaca suasana, dan menilai orang-orang di sekitarnya. Restoran itu sunyi, elegan, jenis tempat di mana segala sesuatu terlihat terlalu mahal untuk disentuh sembarangan, dan bagi Dion Mahendra Santoso semua itu hanyalah latar, karena yang benar-benar penting ada di dalam tas dokumen kulit yang ia genggam di tangan kanan. Ia duduk di meja reservasi dekat jendela dengan pemandangan Jakarta yang bergerak, kendaraan melintas, orang-orang berjalan cepat, dan keputusan-keputusan besar dibuat di tempat-tempat yang tak terlihat. Lalu ia membuka tasnya dengan tenang, memperlihatkan kontrak tebal berbahasa Jerman yang telah dibahas berbulan-bulan dan berpotensi membawa perusahaannya ke level baru. Dion Mahendra Santoso tidak berbicara bahasa Jerman dan tidak pernah merasa perlu, karena ia selalu mempercayakan hal itu pada para profesional. Penerjemahnya, Fikri Wicaksana Prabowo, sudah menunggu, berpakaian rapi dengan sikap santai dan rasa percaya diri yang nyaris berlebihan. Menyapa Dion Mahendra Santoso dengan jabat tangan mantap, duduk tanpa menunggu dipersilakan. Lalu mulai berbicara tentang lalu lintas, tentang kawasan Sudirman, dan tentang betapa menuntutnya para investor. Sementara Dion Mahendra Santoso hanya mendengarkan dalam diam, karena kepercayaan diri itu justru tampak seperti tanda kompetensi. Mereka sebentar lagi tiba. Semuanya sudah selaras, kata Fikri Wicaksana Prabowo, dan Dion Mahendra Santoso mengangguk, menutup tas dokumen, lalu meletakkan kedua tangan di atas meja yang rapi tanpa benda berlebih. Karena baginya kejelasan selalu dimulai dari ruang yang tertata. Ia hanya memesan air mineral, sementara Fikri Wicaksana Prabowo memilih wine. Seorang pramusaji muda mendekat dengan langkah tenang, berseragam sederhana dan bersikap profesional, menyajikan air, merapikan gelas, lalu bertanya dengan suara rendah apakah ada tambahan pesanan, dan Dion Mahendra Santoso menjawab dengan anggukan singkat tanpa perlu kata lain. Nadia Larasati Putri menjauh tanpa tergesa, terbiasa menjadi bagian tak terlihat dari suasana, karena sejak awal ia belajar bahwa di tempat seperti ini, semakin sedikit diperhatikan justru semakin aman, sehingga ia mengamati segalanya tanpa terlihat hadir, berjalan ke meja lain, mencatat pesanan, lalu kembali ke area pelayanan. Tak lama kemudian para investor tiba dengan sapaan formal, jabat tangan singkat, dan senyum terkendali, lalu bahasa Jerman mulai mendominasi meja, dan Fikri Wicaksana Prabowo secara alami mengambil peran sebagai perantara, menyampaikan dalam bahasa Indonesia apa yang diucapkan dalam bahasa asing itu. Sementara Dion Mahendra Santoso mendengarkan dengan saksama mengikuti ritme percakapan, karena semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Nadia Larasati Putri kembali membawa wine, menyajikannya lebih dulu kepada para tamu, lalu kepada Dion Mahendra Santoso, dan terakhir kepada Fikri Wicaksana Prabowo, dan saat ia membungkuk untuk menjangkau salah satu gelas, ia mendengar potongan kata dalam bahasa Jerman, tidak utuh dan tidak jelas, hanya serpihan, sehingga ia tidak bereaksi dan tetap bekerja seperti biasa. Percakapan berlanjut membahas tenggat waktu, pengiriman, dan komitmen, sementara Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkan dengan lancar dan nada yang meyakinkan, terkadang terlalu meyakinkan, dan Dion Mahendra Santoso membuat catatan singkat, karena meski ia tak memahami bahasa aslinya, ia memahami negosiasi dan mempercayai proses yang selama ini selalu berhasil. Nadia Larasati Putri kembali melewati meja untuk mengambil gelas kosong, mendengar satu kalimat Jerman lagi, lalu satu lagi, kata-kata yang bukan sulit, melainkan umum dan biasa digunakan dalam konteks serius, membuatnya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang segera ia tepis, karena ia tahu bukan tugasnya menafsirkan pembicaraan orang lain. Sehingga ia kembali ke area pelayanan dan menata piring. Sementara restoran kini semakin ramai, namun meja Dion Mahendra Santoso tetap berada dalam kesunyian khasnya sendiri, kesunyian yang menandakan sesuatu yang penting. Segalanya tampak terhitung, terukur, dan sepenuhnya terkendali,
Dion Mahendra Santoso mengamati para investor dengan gerakan yang tertahan dan tatapan fokus, tanpa permusuhan dan tanpa antusiasme berlebihan. Murni kesepakatan profesional, dan ia menyukai itu, bisnis yang jelas tanpa drama. Fikri Wicaksana Prabowo terus berbicara. Terkadang mengambil ruang terlalu besar dalam percakapan, memotong, menjelaskan, merangkum, dan Dion Mahendra Santoso tidak melihatnya sebagai masalah karena itulah perannya, menerjemahkan, menyesuaikan, mempermudah. Nadia Larasati Putri kembali untuk menyajikan hidangan, dan saat ia menata alat makan di atas meja, ia kembali mendengar bahasa Jerman. Kali ini kalimatnya terlalu utuh untuk diabaikan, bukan istilah teknis melainkan nada dan bobot yang terasa berat, membuat tubuhnya bereaksi bahkan sebelum pikirannya sempat bekerja. Namun ia tetap menjaga wajah netral dan menjauh. Di balik area pelayanan, Nadia Larasati Putri menarik napas panjang dan mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, tidak ingin menciptakan cerita di kepalanya sendiri, karena berapa kali ia salah memahami sesuatu di luar konteks dan keliru menafsirkan keadaan. Percakapan terus berjalan, Fikri Wicaksana Prabowo berbicara dengan wajar, para investor mendengarkan dengan saksama, dan Dion Mahendra Santoso tetap tenang serta percaya diri, tidak ada satupun tanda masalah yang terlihat. Dari kejauhan Nadia Larasati Putri memperhatikan bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena kebiasaan. Ia tumbuh di rumah di mana mendengarkan adalah hal penting dan bahasa Jerman tidak pernah dipakai untuk hal sepele. Bahasa itu selalu muncul ketika sesuatu yang serius harus dibicarakan, dan hal itu tertanam dalam dirinya tanpa ia sadari. Di meja, Dion Mahendra Santoso menutup tas dokumen sejenak sambil mendengarkan salah satu investor dengan penuh perhatian. Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkan dengan cepat, dan Dion Mahendra Santoso mengangguk, seolah semuanya berjalan baik-baik saja. Namun ketidaknyamanan kembali terasa lebih kuat di dalam diri Nadia Larasati Putri. Meski begitu ia tidak melakukan apapun karena ia merasa belum saatnya. Mungkin juga tidak akan pernah ada. Restoran terus beroperasi. Piring datang dan pergi, percakapan lain berlangsung di sekeliling, tetapi meja itu tetap menjadi pusat tak terlihat, kontrak penting, orang-orang penting, dan keputusan penting. Dion Mahendra Santoso tidak mencurigai apapun. Ia percaya pada proses, percaya pada penerjemah, dan percaya pada pengalamannya sendiri. Sementara Nadia Larasati Putri tetap hampir tak terlihat, menjalankan tugasnya, mendengar potongan-potongan percakapan, menyimpan perasaan yang belum ia pahami, tanpa menyadari bahwa di tempat yang sama pada waktu lain segalanya akan berubah. Karena untuk saat ini tidak ada yang terjadi, dan justru karena itulah segalanya masih menunggu untuk terjadi. Nadia Larasati Putri melintasi ruang makan dengan nampan seimbang di lengan kiri, hidangan panas dan gelas tersusun rapi. Langkahnya tertahan karena sejak awal ia belajar berjalan tanpa menarik perhatian di restoran. Karena itu membuat perbedaan, siapapun yang terlalu mencolok akan terdengar, dan didengar di tempat seperti itu jarang membawa kebaikan. Meja Dion Mahendra Santoso tetap sama, susunan yang sama, orang-orang yang sama. Fikri Wicaksana Prabowo berbicara tanpa henti sambil condong ke depan seolah mengendalikan percakapan. Para investor mendengarkan dengan fokus, dan Dion Mahendra Santoso mempertahankan postur tegap dengan kedua lengan di atas meja dan tatapan lurus, tampak nyaman dan menguasai keadaan. Nadia Larasati Putri menyajikan salah satu hidangan lalu menjauh tanpa menoleh. Namun setelah melangkah 2 langkah ia mendengar potongan kalimat bahasa Jerman yang terdengar lebih keras dari biasanya, tidak utuh tetapi cukup untuk mengenali nadanya. Dan ia tidak bereaksi, melanjutkan langkah ke area pelayanan, mencatat pesanan lain, lalu kembali ke ruang makan. Restoran kini penuh, tawa terdengar di beberapa meja dan percakapan keras di meja lain. Tetapi meja itu tetap terisolasi seolah dikelilingi gelembung tak kasat mata. Fikri Wicaksana Prabowo tertawa, berbicara cepat, dan menerjemahkan cepat, sementara Nadia Larasati Putri kembali melintas membawa air mineral. Dan saat ia mendekat ia mendengar kalimat Jerman lain yang lebih panjang. Investor berbicara dengan tenang namun nadanya tidak ringan. Sementara Fikri Wicaksana Prabowo menjawab dengan kata yang terasa terlalu lembut, membuat dada Nadia Larasati Putri sedikit tertekan, dan ia berhenti setengah detik hanya untuk memastikan gelas diletakkan sempurna di atas meja. Tidak seorang pun menyadarinya. Nadia Larasati Putri kembali ke area persiapan, mengambil kain bersih, dan mengelap permukaan yang sebenarnya sudah bersih karena ia perlu membuat tangannya tetap sibuk.
Saat masih kecil ia sering duduk di lantai dapur sementara nenek Ratna Sulastri mengaduk kopi di atas kompor, dan buyut. Wening Lestari duduk di meja dengan tangan terlipat menatap jendela. Dan setiap kali mereka mulai berbicara dalam bahasa Jerman, Nadia Larasati Putri tahu itu bukan waktu untuk bermain. Ia tidak perlu memahami semuanya karena cukup mendengar caranya. Bahasanya menjadi lebih keras, kalimat-kalimat pendek, dan jeda-jeda yang panjang. Dan di restoran itu bunyinya terasa sama. Nadia Larasati Putri kembali ke ruang makan membawa pesanan lain dan melewati meja itu lagi ketika Fikri Wicaksana Prabowo memotong ucapan salah satu investor di tengah kalimat, lalu menerjemahkan dengan cepat dan dipersingkat, sementara Dion Mahendra Santoso membuat catatan singkat di kertas. Rasa tidak nyaman di dalam diri Nadia Larasati Putri kian membesar namun ia tetap berjalan. Hingga seorang rekan kerja berpapasan di koridor dan berkomentar pelan bahwa meja itu besar hari ini. Nadia Larasati Putri mengangguk dan menjawab singkat bahwa kliennya tampak penting. Rekan itu mengangkat bahu dan pergi karena baginya itu hanya meja yang menuntut, tetapi bagi Nadia Larasati Putri tidak lagi demikian. Ia mendekat lagi untuk mengumpulkan piring kosong ketika investor berbicara dalam bahasa Jerman dan menggunakan sebuah kata yang sangat ia kenali. Bukan kata langka melainkan kata yang biasa terdengar di rumah setiap kali seseorang memperingatkan risiko. Namun Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkannya seolah hanya detail teknis. Membuat perut Nadia Larasati Putri terasa terbalik. Ia tidak memikirkan kontrak atau uang, melainkan teringat nenek Ratna Sulastri yang selalu mengatakan bahwa kata itu tidak pernah datang sendirian dan selalu membawa konsekuensi. Sehingga ia mengangkat piring dengan hati-hati, dan ketika salah satu investor menatapnya sejenak ia menjaga wajah tetap netral tanpa mengalihkan pandangan, tanpa tersenyum, tanpa menunjukkan apapun, lalu kembali ke area pelayanan. Rudi Hartawan Saputra lewat dengan langkah tergesa dan berpesan agar ia memperhatikan meja itu karena tidak boleh ada kesalahan. Nadia Larasati Putri menjawab iya, dan kata kesalahan itu terus bergema di kepalanya saat ia mengamati dari kejauhan. Fikri Wicaksana Prabowo kini lebih banyak berisyarat, berbicara keras dan tertawa. Sementara Dion Mahendra Santoso tetap serius, mendengarkan dan sesekali bertanya. Namun Fikri Wicaksana Prabowo menjawab terlalu cepat. Sebuah kalimat Jerman lain melintas di ruang makan dan kali ini Nadia Larasati Putri mengenali dua kata berurutan yang nadanya tidak selaras dengan senyum penerjemah itu, membuatnya menggenggam kain dengan erat. Ia teringat buyut Wening Lestari yang dulu berkata bahwa ada hal-hal yang diucapkan dalam bahasa itu agar anak-anak tidak mengerti. Namun Nadia Larasati Putri selalu mengerti secukupnya dan tak pernah menganggapnya penting sampai sekarang. Ia kembali melewati meja untuk menyajikan kopi, investor berbicara perlahan, Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkan cepat, Dion Mahendra Santoso mengangguk, dan Nadia Larasati Putri hampir tersandung saat menjauh namun berhasil menyeimbangkan diri sebelum ada yang menyadari. Jantungnya berdebar bukan karena takut jatuh melainkan karena sesuatu yang lain. Sehingga ia berhenti sejenak dekat dapur karena suara piring membantu menutupi pikirannya. Ia tidak ingin ikut campur atau menciptakan masalah. Karena tahu bagaimana semuanya bekerja dan orang sepertinya tidak pernah diminta pendapat, namun ini bukan soal pendapat. Fikri Wicaksana Prabowo melontarkan lelucon, para investor tersenyum tipis, Dion Mahendra Santoso tidak tersenyum, dan Nadia Larasati Putri kembali ke ruang makan saat percakapan berlanjut, kontrak tetap terbuka di atas meja dengan pena-pena tersusun rapi seolah siap melangkah maju. Ia mendengar satu kalimat lagi dan kali ini tidak ada keraguan karena nadanya jelas peringatan. Namun Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkannya seperti formalitas, membuat wajah Nadia Larasati Putri memanas ketika ia menoleh ke sekeliling dan menyadari tak seorang pun memperhatikan. Karena bagi mereka bahasa itu hanya bunyi asing sedangkan baginya adalah peringatan. Dan ia memikirkan nenek Ratna Sulastri serta buyut Wening Lestari yang tidak pernah mempelajari bahasa itu secara resmi namun tahu kapan harus menggunakannya. Memikirkan bahwa tak seorang pun pernah mengatakan bahwa semua itu bisa berguna. Hingga beban berat terasa jatuh di pundaknya, Nadia Larasati Putri belum tahu apa yang akan ia lakukan. Mungkin ia tidak akan melakukan apapun. Mungkin ia keliru. Mungkin semua itu hanya kebetulan. Tetapi perasaan itu tidak juga hilang. Ia tetap melayani, membersihkan, dan mendengarkan, sementara bahasa yang tak didengar siapapun terus berbicara dan Nadia Larasati Putri terus menyimak. Ia berhenti dekat pintu dapur ketika kata itu terdengar lagi, kali ini jelas dan utuh tanpa keraguan. Investor berbicara dengan hati-hati seolah menimbang setiap suku kata, dan Fikri Wicaksana Prabowo menjawab terlalu cepat, sehingga Nadia Larasati Putri tidak perlu menerjemahkan kata demi kata karena maknanya datang bersamaan. Itu bukan detail teknis melainkan syarat dan risiko. Sesuatu yang di rumah tak pernah dibiarkan lewat begitu saja. Lalu Fikri Wicaksana Prabowo tertawa dan perut Nadia Larasati Putri terasa mengencang. Ia kembali ke area pelayanan dan berpura-pura merapikan pesanan, namun pikirannya melayang jauh. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di restoran itu ia tak mampu mengabaikan apa yang didengarnya. Bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena kini ia cukup memahami untuk tahu bahwa ini tidak sepele. Investor kembali berbicara dan menggunakan kata lain yang ia kenal.
Bukan rumit melainkan biasa. Kata yang selalu muncul ketika orang membicarakan kerugian, batas, dan sesuatu yang tak bisa dibalikan. Namun Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkannya seolah fleksibel, membuat Nadia Larasati Putri menekan jari-jarinya ke meja. Ia teringat nenek Ratna Sulastri yang pernah berkata bahwa ada hal-hal yang tampak kecil sampai melewati titiknya, dan buyut Wening Lestari yang dulu mengetukkan tangan ke meja ketika seseorang mencoba melunakkan sesuatu yang terlalu serius, meski di restoran tak ada yang mengetuk meja. Fikri Wicaksana Prabowo kini berbicara lebih keras dan percaya diri, memotong para investor dengan alami dan mengambil alih percakapan. Sementara Dion Mahendra Santoso mendengarkan, sesekali mengernyit, namun tetap fokus. Nadia Larasati Putri kembali melewati meja untuk mengumpulkan serbet, dan Fikri Wicaksana Prabowo melemparkan pandangan cepat yang tak sabar seolah kehadirannya mengganggu. Lalu melanjutkan bicara. Ia mendengar satu kalimat lagi yang lebih panjang, dan kali ini tak ada keraguan karena itu menetapkan tanggung jawab, menentukan kendali, dan menetapkan siapa yang akan dirugikan jika terjadi kesalahan. Tetapi Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkannya seperti formalitas hukum belaka, membuat jantung Nadia Larasati Putri berdegup cepat karena kini ini bukan sekadar perasaan atau ingatan melainkan pemahaman. Ia tahu ia tidak menguasai bahasa itu dan tidak mengenal istilah teknis, tetapi ia juga tahu kapan seseorang sedang mengurangi bobot sesuatu yang seharusnya tidak diringankan. Ia kembali ke dapur dengan langkah pendek dan berhenti di dekat wastafel. Suara air menutupi sunyi di kepalanya, dan ia sempat berpikir untuk pergi, meminta pindah bagian, atau berpura-pura tak mendengar apapun, namun bayangan pekerjaan, giliran kerja, dan gaji menahannya karena ia tak bisa menciptakan masalah dengan klien penting atau mencampuri percakapan yang bukan urusannya. Rudi Hartawan Saputra lewat dan mengingatkan agar ia tetap waspada sambil bertanya apakah mereka akan memesan wine lagi. Nadia Larasati Putri menjawab ia lalu kembali ke ruang makan membawa botol. Saat mendekat ia mendengar investor berbicara dalam bahasa Jerman dengan nada lebih tegas, bukan lagi saran melainkan peringatan. Namun Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkannya sambil tersenyum. Dion Mahendra Santoso mengajukan pertanyaan singkat, dan Fikri Wicaksana Prabowo menjawab tanpa berkonsultasi dengan investor, sesuatu yang langsung disadari Nadia Larasati Putri. Ia menyajikan wine dan Fikri Wicaksana Prabowo bahkan tidak berterima kasih, terus berbicara saja. Sementara Nadia Larasati Putri menjauh dengan campuran rasa takut dan marah, bukan untuk dirinya melainkan untuk apa yang terjadi di hadapan semua orang tanpa disadari siapapun. Dan di kepalanya mulai tersusun kepingan-kepingan teka-teki karena meski ia tak tahu detail atau angka. Pusat dari semuanya adalah Fikri Wicaksana Prabowo. Ia bergerak seolah pemilik meja itu, mengoreksi, menyesuaikan, memotong ucapan, memilih apa yang diterjemahkan dan bagaimana cara menerjemahkannya. Melakukan semuanya dengan rasa percaya diri yang berlebihan, dan Nadia Larasati Putri teringat bahwa di rumah bahasa Jerman tidak pernah digunakan untuk menipu, melainkan untuk memperingatkan, melindungi, dan mencegah kesalahan. Sementara di sini bahasa itu dipakai dengan cara sebaliknya. Ia ingin mendekati meja dan mengatakan sesuatu, tetapi bayangan Rudi Hartawan Saputra, pekerjaannya, dan gajinya muncul bersamaan. Rasa takut datang begitu cepat karena ia sadar dirinya bukan siapa-siapa di sana. Dion Mahendra Santoso adalah CEO, para investor adalah orang asing yang berpengaruh, Fikri Wicaksana Prabowo adalah profesional yang dikontrak, dan ia hanyalah seorang pramusaji, siapa yang akan mempercayainya. Ia mendengar satu kalimat lagi dan kali ini ia bahkan tak perlu berpikir karena maknanya langsung mengubah segalanya. Namun Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkannya secara samar dan hampir generik, membuat punggung Nadia Larasati Putri terasa dingin. Ia menjauh dari meja dan berjalan ke bagian belakang ruang makan. Bersandar sejenak pada dinding sambil berpura-pura memperhatikan meja lain. Jantungnya berdegup keras dan meski belum tahu apa yang akan ia lakukan, ia tahu bahwa jika ia tetap diam, sesuatu yang serius akan diputuskan tanpa kebenaran sepenuhnya berada di atas meja. Percakapan mengarah pada penutupan, Fikri Wicaksana Prabowo mulai membicarakan langkah berikutnya, penandatanganan, dan jadwal, sementara Nadia Larasati Putri menarik napas dalam-dalam karena ia tidak memiliki bukti, tidak memiliki otoritas, dan tidak memiliki tempat dalam percakapan itu, hanya apa yang ia dengar dan kini ia tahu persis artinya. Meja tampak terlalu rapi dengan kertas tersusun, pena diposisikan dengan cermat, dan gelas-gelas kembali terisi. Sementara Fikri Wicaksana Prabowo berbicara seolah pembahasan sudah selesai dengan ada orang yang mengarahkan menuju akhir, dan Nadia Larasati Putri menyadarinya bahkan sebelum kata apapun diucapkan. Investor kembali berbicara dalam bahasa Jerman tanpa basa-basi, bukan lagi peringatan melainkan pernyataan, jenis kalimat yang di rumah selalu diikuti keheningan. Namun Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkannya dengan cepat sambil memangkas bobotnya setengah, dan Dion Mahendra Santoso mengangguk. Itu sudah cukup. Tubuh Nadia Larasati Putri bereaksi lebih dulu sebelum pikirannya memutuskan. Satu langkah lalu langkah berikutnya. Nampan di tangannya terasa ringan karena hanya berisi cangkir-cangkir kosong, dan ia berjalan menuju meja seperti yang dilakukannya berkali-kali setiap hari tanpa gerakan berbeda dan tanpa tergesa.
sementara Fikri Wicaksana Prabowo terus berbicara. Ia mendekat dari sisi Dion Mahendra Santoso, menunduk secukupnya seolah hendak mengambil sesuatu. Aroma kopi masih tertinggal dan hiruk-pikuk restoran tetap normal tanpa ada yang memperhatikan. Hingga Nadia Larasati Putri cukup dekat sehingga hanya dia yang bisa mendengar ketika ia berbisik bahwa penerjemahnya berbohong, tanpa penjelasan, tanpa pengulangan, tanpa meninggikan suara, tanpa menunggu jawaban, lalu ia meluruskan tubuh, mengangkat cangkir-cangkir, dan menjauh. Dunia tidak berhenti. Restoran tetap berjalan. Seseorang tertawa di meja lain, seorang pelayan melintas cepat di belakangnya, dan bagi siapapun yang melihat dari luar tidak ada yang berubah. Tetapi di meja itu udara terasa berbeda. Dion Mahendra Santoso tidak langsung bergerak, tidak menoleh ke arah Nadia Larasati Putri, tidak bereaksi, hanya terdiam sedikit lebih lama dari biasanya sementara Fikri Wicaksana Prabowo terus berbicara tanpa menyadari apapun. Dan Nadia Larasati Putri merasakan kakinya bergetar saat ia berbalik dan berjalan ke arah area pelayanan dengan langkah tertahan. Tangan dingin dan jantung berdegup terlalu kencang untuk ritme ruangan, karena ia tahu apa yang baru saja ia lakukan dan tahu pula bahwa tidak ada jalan kembali. Fikri Wicaksana Prabowo menyelesaikan kalimatnya dan tersenyum sambil menunggu persetujuan. Sementara Dion Mahendra Santoso menunda jawabannya dan menutup tas dokumen dengan tenang, tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk menghentikan alur, lalu berkata agar diulang. Membuat Fikri Wicaksana Prabowo berkedip kaget sebelum menjawab sambil memperbaiki postur bahwa ia sedang menjelaskan. Tetapi Dion Mahendra Santoso memotong sambil menunjuk ke arah investor dan meminta agar apa yang ia katakan diulang. Sehingga investor itu kembali berbicara dalam bahasa Jerman dengan perlahan. Fikri Wicaksana Prabowo menerjemahkan, dan Dion Mahendra Santoso mendengarkan tanpa menulis apapun, hanya mengamati. Sementara dari balik meja pelayanan Nadia Larasati Putri mengikuti semuanya sambil berpura-pura membersihkan sebuah gelas. Tidak menatap langsung ke meja itu tetapi menangkap setiap perubahan nada. Fikri Wicaksana Prabowo mulai lebih sering membela diri daripada sebelumnya. Menambahkan kata, menyesuaikan kalimat, dan Dion Mahendra Santoso tetap dia mendengarkan. Lalu meminta lagi, kali ini dengan satu kata sederhana dalam bahasa Jerman yang ia pelajari dari perjalanan lama. Sebuah ujian singkat, investor menjawab, dan Fikri Wicaksana Prabowo kembali menerjemahkan terlalu cepat sehingga Dion Mahendra Santoso mengangkat pandangannya untuk pertama kali. Bukan ke arah Nadia Larasati Putri melainkan ke arah penerjemah. Lalu berkata agar dilakukan perlahan tanpa tergesa. Membuat Fikri Wicaksana Prabowo mengangguk meski senyumnya tak lagi sama. Mengusap kerah, meneguk wine, dan mulai berbicara lebih sedikit. Nadia Larasati Putri merasakan beban keputusan jatuh di pundaknya. Dan kini yang tersisa hanyalah menunggu karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan dan penyesalan tak ada gunanya. Hingga ia menjauh ke bagian belakang ruang makan ketika Rudi Hartawan Saputra mendekat dan bertanya pelan apa yang baru saja ia katakan di sana. Membuat Nadia Larasati Putri menelan ludah sebelum menjawab bahwa tidak ada apa-apa selain mengingatkan soal kopi, dan Rudi Hartawan Saputra mengerutkan kening dengan curiga tetapi tidak melanjutkan karena meja itu terlalu penting untuk memicu keributan. Kini Fikri Wicaksana Prabowo berbicara lebih hati-hati. Para investor saling bertukar pandang singkat, dan Dion Mahendra Santoso mengajukan pertanyaan-pertanyaan objektif satu persatu. Sementara dari kejauhan Nadia Larasati Putri mengamati dengan perasaan waktu seolah memanjang. Sadar bahwa ia bisa saja dipecat malam itu, bisa dipanggil, ditanyai, dipermalukan, dan mungkin tidak dipercaya siapapun, namun tetap saja ia tidak menyesal. Fikri Wicaksana Prabowo berusaha menutup pembicaraan beberapa kali dengan menyebut jadwal dan penandatanganan. Tetapi Dion Mahendra Santoso menutup tas dokumennya sepenuhnya dan mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan di lain hari. Membuat mata Fikri Wicaksana Prabowo membelalak saat ia cepat membantah bahwa semuanya sudah beres dan tinggal formalitas. Namun Dion Mahendra Santoso menjawab singkat dan dingin bahwa tidak demikian. Dan keheningan yang muncul sesudahnya memang singkat tetapi berat. Para investor saling memandang, Fikri Wicaksana Prabowo membuka mulut lalu menutupnya kembali. Dan Nadia Larasati Putri merasakan udara menjadi lebih padat ketika Dion Mahendra Santoso berdiri dengan tenang. Mengucapkan terima kasih kepada para investor, meminta maaf atas penundaan, dan mengatakan akan menghubungi mereka kembali, sementara Fikri Wicaksana Prabowo mencoba mengikuti tetapi diabaikan. Setelah mereka pergi, Nadia Larasati Putri membereskan meja dengan tangan yang kini tidak terlalu gemetar. Rasa takut masih ada tetapi bercampur dengan sesuatu yang lain, kesadaran, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah ia akan dipanggil atau kehilangan pekerjaan. Tetapi ia tahu bahwa pada saat itu ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Restoran kembali ke ritme biasa dengan meja-meja lain dan pesanan lain seperti malam manapun. Namun bagi Nadia Larasati Putri kalimat itu terus bergema, pendek, tegas, dan tak bisa ditarik kembali. Dan sejak saat itu segalanya mulai berubah. Dion Mahendra Santoso tidak langsung pulang malam itu. Ia meninggalkan restoran seperti biasa ia meninggalkan tempat-tempat penting. Tanpa tergesa, tanpa penjelasan, tanpa menoleh ke belakang, menyapa para investor dengan sopan dan dingin,
mengabaikan Fikri Wicaksana Prabowo ketika ia mencoba mendekat lagi. Lalu masuk ke mobil dengan wajah netral seperti biasa meski di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak lagi pada tempatnya. Perjalanan menuju kantor berlangsung dalam keheningan tanpa panggilan. Dan tanpa musik, hanya suara mesin dan pikiran yang terus kembali ke satu titik, pada suara rendah yang tegas dan tanpa getar yang mengatakan bahwa penerjemahnya berbohong, dan yang paling mengusiknya bukan isi kalimat itu melainkan ketiadaan kepentingan di dalamnya. Tanpa permintaan, tanpa drama, tanpa upaya meyakinkan. Hanya sebuah peringatan yang kering dan presisi seperti orang yang tahu tidak akan didengar namun tetap berbicara. Dion Mahendra Santoso memarkir mobil di area eksekutif dan naik sendirian ke gedung yang hampir kosong dengan hanya beberapa lampu menyala. Jenis kesunyian yang hanya muncul setelah keputusan penting ditunda, dan ia masuk ke ruangannya sendiri. Dion Mahendra Santoso melepaskan jasnya dan meletakkannya di sandaran kursi lalu berdiri beberapa detik menatap meja. Kontra itu masih ada di sana dan ia tidak langsung membukanya. Ia duduk, menyilangkan tangan, menarik napas dalam-dalam, karena selama bertahun-tahun ia mempercayai dua hal di atas segalanya, angka dan orang-orang teknis. Ia selalu yakin bahwa bahaya datang dari emosi, bukan dari profesional yang terlatih dengan baik, dan penerjemah itu persis seperti itu, berpengalaman, direkomendasikan, terlalu yakin pada dirinya sendiri. Ingatan tentang restoran kini kembali dengan lebih tajam. Pertanyaan-pertanyaan sederhana, jawaban yang terlalu panjang, dorongan untuk segera mengarahkan, dan ketidaknyamanan yang tampak ketika Dion Mahendra Santoso meminta sebuah klausul diulang. Tidak ada yang mencolok atau jelas, namun cukup untuk menimbulkan retakan. Ia menyalakan komputer dan membuka kontrak, kali ini bukan untuk melanjutkan melainkan untuk mengamati. Ia membaca dengan tenang, tidak memahami bahasa Jerman teknis tetapi memahami struktur, urutan, dan ritme, dan ada sesuatu yang terasa tidak selaras, bukan pada teksnya melainkan pada cara ia dibawa. Ia meraih telepon dan meminta agar tim hukum dipanggil keesokan pagi, meminta analisis independen yang diskret tanpa kegaduhan. Asistennya menanyakan apakah ada urgensi khusus dan ia menjawab singkat tanpa campur tangan, lalu menutup sambungan. Keesokan paginya ia tiba lebih awal dari biasanya. Perusahaan masih beranjak hidup ketika ia sudah duduk meninjau surel-surel lama terkait negosiasi itu. Tidak ada yang langsung mencolok atau kesalahan nyata. Jenis jebakan yang bekerja justru karena tampak bersih. Tim hukum datang tak lama kemudian dan Dion Mahendra Santoso meminta agar kontrak itu ditinjau seolah mereka tidak tahu apa-apa serta meminta terjemahan teknis paralel baris demi baris. Ketika ditanya apakah harus hari itu ia menjawab tanpa tergesa tetapi tanpa kelengahan, dan pengacara mengangguk lalu pergi. Hari berjalan dengan ritme aneh, Dion Mahendra Santoso mengikuti rapat, menandatangani dokumen kecil, membalas pesan, namun pikirannya tak lepas bukan dari kontrak melainkan dari pramusaji itu. Ia mencoba merasionalisasi dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin kebetulan, bahwa otak manusia mencari pola di tempat yang tidak ada, bahwa tidak masuk akal seorang pelayan meja muda menangkap sesuatu yang lolos dari investor dan profesional. Namun kegelisahan itu tetap bertahan. Menjelang sore telepon berdering dan suara pengacara terdengar lebih tertahan dari biasanya, mengatakan bahwa analisis masih berjalan tetapi ada sesuatu yang perlu disampaikan, membuat Dion Mahendra Santoso menegakkan tubuh saat mendengar penjelasan bahwa ada klausul yang tidak selaras dengan cara ia disampaikan secara lisan. Tidak eksplisit tetapi dampak praktisnya berbeda. Keheningan di ujung lain memanjang ketika Dion Mahendra Santoso bertanya berbeda bagaimana, dan pengacara menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan operasional kendali pengambilan keputusan berpindah tangan untuk jangka waktu tertentu, membuat Dion Mahendra Santoso menutup mata sejenak sebelum bertanya apakah hal itu pernah disebutkan, dan jawabannya adalah tidak seperti yang tertulis, serta jika diterapkan akan menimbulkan kerugian strategis yang signifikan. Ia tidak langsung merespons dan hanya meminta agar dilanjutkan. Lalu pengacara menambahkan bahwa mereka meminta terjemahan eksternal kedua yang sudah cukup menyalakan peringatan. Setelah itu Dion Mahendra Santoso menutup telepon tanpa ucapan terima kasih dan berdiri memandangi kota dari jendela ketika lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Merasakan sesuatu yang jarang muncul, bukan amarah melainkan dingin. Dan kalimat itu kembali dengan bobot berbeda. Bahwa penerjemahnya berbohong, bukan lagi peringatan lepas melainkan titik awal. Ia mengambil kembali kontrak itu tanpa tergesa dan tanpa cemas, dengan metode yang sama yang membawanya sejauh ini, karena ia belum tahu seberapa besar jebakan itu, siapa saja yang terlibat, atau sejauh mana dampaknya, tetapi ia tahu satu hal, seseorang mencoba mengarahkannya dan seseorang yang terlalu tak terduga untuk diabaikan telah melihatnya lebih dulu. Lalu Dion Mahendra Santoso menyandarkan tubuh di kursi dan membiarkan 2 hari berlalu. Itulah waktu yang ia berikan pada dirinya sendiri. 2 hari untuk memastikan, mengonfirmasi, dan memahami. Dan selama itu sebuah pertanyaan terus memukul tanpa suara namun mengganggu. Berapa kali ia mempercayai suara yang lantang dan mengabaikan mereka yang berbicara pelan. Hari kedua dimulai dengan keheningan. Tidak ada panggilan dari para investor, tidak ada pesan dari Fikri Wicaksana Prabowo, tidak ada upaya tekanan, jenis ketenangan yang tidak menenangkan melainkan menyembunyikan sesuatu.
Dion Mahendra Santoso datang lebih pagi lagi, lebih awal dari eksekutif manapun, bukan karena gelisah melainkan karena metode. Karena ia tahu keputusan penting tidak diumumkan, melainkan terungkap perlahan. Tim hukum sudah berada di gedung, dan begitu Dion Mahendra SANTOSO masuk ke ruangan, pengacara mengatakan bahwa terjemahan eksternal telah diterima, independen dan teknis, tanpa kontak dengan pihak manapun yang terlibat. Lalu Dion Mahendra Santoso bertanya langsung apa hasilnya, membuat pengacara membuka map dengan hati-hati tanpa gerakan dramatis. Sesuatu yang dengan sendirinya menjadi tanda, karena kontra itu tidak ilegal, ia memulai, dan justru itulah masalahnya karena ia cerdik. Dion Mahendra Santoso tetap diam ketika pengacara melanjutkan bahwa klausul-klausulnya ditulis untuk tampak seimbang. Namun dalam praktik memindahkan kekuasaan pengambilan keputusan pada momen-momen kritis, tidak segera dan tidak eksplisit. Hanya ketika sudah terlambat, dan ketika ditanya apakah hal itu disampaikan di meja, jawabannya adalah tidak, karena telah dilunakan dan disesuaikan, dengan beberapa kata kunci dihilangkan dalam terjemahan lisan. Dion Mahendra SANTOSO menyandarkan siku di meja dan meminta konfirmasi bahwa terjemahan verbal berbeda dari teks asli. Dan pengacara mengangguk pada titik-titik strategi sambil mengatakannya, sehingga Dion Mahendra Santoso menutup map tanpa ledakan emosi atau keterkejutan yang tampak, hanya kepastian. Lalu meminta agar semuanya didokumentasikan baris demi baris secara komparatif dan ingin tahu sejak kapan penerjemah itu bekerja dengan kelompok tersebut, yang dijawab bahwa hal itu sedang ditelusuri dan ada pola berulang, sebuah kata yang menggantung di udara. Dion Mahendra Santoso meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa, berjalan menyusuri koridor panjang perusahaan sambil mengabaikan sapaan otomatis, pikirannya bekerja berlapis seperti selalu terjadi dalam krisis nyata, karena ini bukan sekadar kontrak yang bermasalah melainkan kepercayaan yang dimanipulasi. Seseorang yang bertaruh bahwa ia tidak akan terlalu banyak bertanya, dan terutama seseorang yang mengandalkan keheningan mereka yang tidak memiliki suara. Awal sore itu ia menghubungi Fikri Wicaksana Prabowo dan mengatakan lewat telepon bahwa ia ingin mengklarifikasi beberapa poin keesokan pagi. Dan jawabannya datang terlalu cepat dengan nada aman dan nyaman yang sama seperti biasa. Membuat Dion Mahendra Santoso menutup panggilan tanpa perlu konfrontasi karena kebenaran sudah jelas. Dan langkah berikutnya bukan menuduh melainkan mengamati. Sementara itu Nadia Larasati Putri terus bekerja. Restoran hari itu penuh dengan makan siang bisnis, tawa terkendali, dan percakapan penting bernada rendah, dan ia bergerak di antara meja seperti biasa. Waspada, rapi, dan tak terlihat ketika perlu, meski di dalam tubuhnya tetap siaga. Karena sejak hari meja kontra itu tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada teguran, tidak ada panggilan, tidak ada peringatan, dan keheningan itu kini terasa berat. Ia bertanya-tanya apakah ia telah melakukan hal yang benar, apakah ia berlebihan, atau salah menafsirkan, dan ketakutannya bukan pada orang kaya itu melainkan pada apa yang datang setelahnya, karena ia mengenal tempat seperti itu dan tahu bahwa kesalahan tidak diumumkan melainkan dihukum dalam diam. Sehingga ia menyajikan kopi, mengumpulkan piring, dan menghindari menatap meja tempat semuanya bermula. Lalu ketika giliran kerjanya berakhir, ia pergi dengan cepat seperti biasa, Dion Mahendra Santoso mengamati dari kejauhan dan kedatangannya ke restoran hari itu bukan kebetulan. Ia duduk di meja yang tidak mencolok, memesan sesuatu yang sederhana, dan lebih memperhatikan orang-orang daripada suasana, melihat Nadia Larasati Putri bekerja dengan sikap tertahan, kehati-hatian berlebih. Tubuhnya selalu selangkah ke belakang seperti seseorang yang tidak ingin mengambil ruang. Tidak ada apapun pada dirinya yang menuntut perhatian. Dan justru karena itulah dialah yang menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh satu ruangan penuh orang, namun Dion Mahendra Santoso tidak memanggilnya, tidak memberi isyarat, tidak mendekat, belum saatnya, dan di akhir hari ia kembali ke kantor dengan satu kepingan lagi yang pas pada tempatnya. Kepastian datang di awal malam ketika tim hukum mengirim laporan akhir dan tidak ada lagi keraguan bahwa Fikri Wicaksana Prabowo telah berbohong, bukan sepenuhnya dan bukan secara kasar, tetapi cukup untuk mengarahkan keputusan, membeli waktu, menciptakan ketergantungan, dan menguntungkan kepentingan yang bukan milik Dion Mahendra Santoso. Ia membaca dokumen itu baris demi baris tanpa melewatkan apapun lalu menutupnya tanpa rasa lega. Melainkan beban yang lebih berat karena ia menyadari bahwa jika kontrak itu ditandatangani malam itu, kesalahan baru akan terlihat ketika semuanya sudah terlambat dan tak seorang pun akan bertanggung jawab selain seorang perempuan muda yang tidak mendapatkan apapun dari keberanian berbicara. Ia menyandarkan punggung ke kursi dan menyadari bahwa 2 hari sudah cukup untuk memastikan segalanya. Dan kini ada pilihan yang harus diambil. Pertama berurusan dengan penerjemah, dan kedua yang lebih rumit adalah memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Nadia Larasati Putri. Bukan sebagai hadiah impulsif atau simbol kebaikan, melainkan sebagai konsekuensi nyata karena ia tidak ingin menciptakan kisah indah. Ia ingin memperbaiki cacat struktural. Ia menatap kota dan meski penipuan telah terbukti, risiko dikendalikan, dan kendali kembali di tangannya, yang paling mengganggunya bukanlah kerugian yang terhindar, melainkan pertanyaan yang terus berputar tentang berapa banyak keputusan dalam hidupnya yang ia buat hanya berdasarkan suara yang paling keras.
Keesokan harinya Nadia Larasati Putri dipanggil di tengah giliran kerja tanpa penjelasan. Hanya permintaan singkat dari Rudi Hartawan Saputra dengan nada yang terlalu netral untuk menenangkan. Membuat perutnya terasa jatuh ketika ia mencuci tangan lebih lama dari biasanya. Merapikan celemek, menarik napas dalam-dalam, memikirkan semua kemungkinan kesalahan, peringatannya, dan keheningan setelahnya, merasa mungkin ia telah melampaui batas. Lalu ia melihat Dion Mahendra Santoso menunggunya di luar restoran bersandar pada mobil, jauh dari meja-meja, tanpa jas dan hanya mengenakan kemeja sederhana dengan lengan digulung. Namun posturnya tak menyisakan keraguan. Sehingga Nadia Larasati Putri berhenti beberapa langkah darinya dan bertanya dengan suara rendah apakah ia ingin berbicara. Dan Dion Mahendra Santoso mengangguk serta mengatakan ia sambil meminta beberapa menit tanpa penjelasan. Membuatnya ikut mengangguk tanpa bertanya atau meminta maaf, hanya menunggu. Hingga ia mengatakan hal pertama bahwa ia tidak dalam masalah, memberi ruang napas meski Nadia Larasati Putri belum sepenuhnya tenang. Dion Mahendra Santoso lalu menjelaskan bahwa ia meminta verifikasi independen atas kontra itu dan dalam 2 hari hasilnya mengonfirmasi apa yang ia katakan, membuat Nadia Larasati Putri terkejut tanpa tahu harus menjawab apa ketika ia mendengar pengakuan langsung bahwa penerjemah telah berbohong. Dan setelah keheningan berat ia mencoba berkata bahwa ia tidak yakin sepenuhnya dan hanya merasa ada yang tidak beres. Namun Dion Mahendra Santoso menegaskan bahwa memang salah dan tidak mudah. Terlihat, membuatnya menunduk sambil mengakui ketakutannya untuk berbicara karena merasa tak akan didengar. Tetapi ia tetap berbicara. Dan ketika ia mengatakan bahwa ia tidak memikirkan apapun setelah itu selain bisa tidur nyenyak jika sudah mengatakan yang benar, Dion Mahendra Santoso memahami bahwa keputusan itu bukan tentang keberanian besar, melainkan tentang tidak mampu hidup dengan diam. Dion Mahendra Santoso terdiam beberapa detik sebelum bertanya bagaimana Nadia Larasati Putri belajar bahasa Jerman, dan Nadia Larasati Putri sempat ragu karena pertanyaan itu terdengar bukan menuduh melainkan ingin tahu. Lalu ia menjawab bahwa semuanya ia pelajari di rumah bersama Nenek Ratna Sulastri dan Buyut Wening Lestari. Membuat Dion Mahendra Santoso menatapnya dengan saksama dan bertanya apakah mereka orang Jerman, yang dijawabnya sebagai keturunan. Dengan penjelasan bahwa Buyut Wening Lestari hampir selalu berbicara dalam bahasa itu sementara Nenek Ratna Sulastri mencampurnya dengan bahasa Indonesia, tetapi ketika ada hal serius, bahasa itu selalu berubah, dan tanpa sadar Nadia Larasati Putri tersenyum tipis sambil mengatakan bahwa ketika ada masalah, keputusan sulit, atau seseorang sakit, mereka selalu berbicara dalam bahasa Jerman. Dion Mahendra Santoso lalu bertanya apakah ia tumbuh besar dengan mendengarnya dan Nadia Larasati Putri menjawab ya, bukan sebagai pelajaran, melainkan sebagai kebiasaan hidup. Lalu berhenti sejenak dan mengakui bahwa ia tidak pernah menyangka itu akan berguna karena selalu menganggapnya hanya urusan rumah. Membuat sesuatu mengencang di dada Dion Mahendra Santoso. Bukan emosi berlebihan melainkan pengakuan yang datang terlambat. Ia mengingatkan bahwa Nadia Larasati Putri sempat meminta maaf hari itu karena telah ikut campur. Dan ia mengangguk sambil mengatakan bahwa itu bukan tempatnya karena ia melayani meja, bukan kontrak. Lalu Dion Mahendra Santoso bertanya siapa yang mengatakan hal itu kepadanya. Membuatnya terdiam beberapa saat sebelum menjawab bahwa hiduplah yang mengajarkannya demikian. Dion Mahendra Santoso menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa yang paling mengganggunya bukanlah upaya penipuan melainkan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di meja itu yang siap mendengar orang seperti dirinya. Dan Nadia Larasati Putri tidak menjawab bukan karena setuju, melainkan karena tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Hingga Dion Mahendra Santoso menjelaskan bahwa ia kembali hari itu karena ingin tahu apakah tindakannya lahir dari kebetulan atau karakter, membuat Nadia Larasati Putri mengangkat pandangannya dan berkata bahwa itu bukan keberanian melainkan rasa tidak nyaman, yang disambut anggukan pelan dari Dion Mahendra Santoso karena itulah yang kebanyakan orang justru hindari. Mereka terdiam sejenak sementara suara kota mengisi jarak di antara mereka, hingga Dion Mahendra Santoso mengatakan bahwa ia tidak ingin Nadia Larasati Putri merasa berutang atau menjadikannya kisah indah untuk diceritakan. Dan ia segera menegaskan bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Yang membuat Dion Mahendra Santoso berkata bahwa itulah alasan ia berada di sana. Ia langsung pada intinya dengan menawarkan sebuah kesempatan, bukan sekarang dan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai jalan, membuat Nadia Larasati Putri mengernyit dan bertanya jenis kesempatan apa, yang dijawab sebagai posisi awal di perusahaannya tanpa jabatan tinggi atau simbolik, pekerjaan nyata disertai studi berbayar, bahasa, dan pelatihan sesuai pilihan pengembangannya. Nadia Larasati Putri ragu sejenak dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki gelar atau riwayat kerja yang kuat. Tetapi Dion Mahendra Santoso bertanya apakah ia memiliki kemampuan mendengar dan perhatian, karena selebihnya bisa dibangun. Lalu ia menarik napas dalam dan bertanya apa yang terjadi jika ia menolak. Yang dijawab bahwa ia bisa melanjutkan hidup tanpa hukuman atau tuntutan meski Dion Mahendra Santoso berharap ia berkata ya, sehingga Nadia Larasati Putri menunduk memikirkan Nenek Ratna Sulastri, Buyut Wening Lestari, dan semua saat ketika ia mengira apa yang ia miliki tidak bernilai apa-apa, sebelum akhirnya menerima dengan syarat bukan karena rasa terima kasih, yang disambut senyum tipis dari Dion Mahendra Santoso karena itulah satu-satunya cara yang benar untuk menerimanya.
Mereka berjabat tangan tanpa pengumuman apapun dan tanpa janji di luar yang mungkin. Dan ketika Nadia Larasati Putri kembali ke dalam restoran, giliran kerjanya tampak sama dengan meja yang sama dan pelanggan yang acuh, tetapi dirinya sudah berbeda. Begitu pula Dion Mahendra Santoso. Ia tidak mengumumkan apapun, tidak memanggil media, tidak membuat pernyataan internal, dan tidak menjadikan peristiwa itu contoh korporat karena baginya itu bukan kemenangan melainkan koreksi arah. Sementara Fikri Wicaksana Prabowo disingkirkan secara senyap tanpa adegan atau penghinaan publik, hanya sebuah surat singkat, kontrak ditangguhkan, akses dicabut, jenis kepergian yang tidak menjadi berita namun menutup sebuah siklus. Para investor Jerman menerima jeda itu, verifikasi independen mengubah nada pembicaraan, dan kontrak ditulis ulang menjadi lebih jelas, lebih adil, dan jauh lebih tidak nyaman bagi siapapun yang mencoba mengendalikan dari kegelapan. Dion Mahendra Santoso kembali ke rutinitas tanpa hiruk-pikuk, namun ada sesuatu dalam dirinya yang tidak kembali ke tempat lama. Dan pada hari-hari berikutnya ia mulai lebih banyak mengamati, bukan untuk mencari kesalahan melainkan untuk menangkap keheningan. Memperhatikan siapa yang datang dan pergi tanpa terlihat, siapa yang berbicara pelan, siapa yang dipotong, siapa yang terlalu sering meminta izin, sebuah ketidaknyamanan baru yang menetap. Nadia Larasati Putri mulai bekerja di perusahaan 2 minggu kemudian tanpa jabatan simbolik dan tanpa pengumuman. Sebuah posisi sederhana di area administrasi dekat alur dokumen tempat informasi mengalir dan keputusan bermula dari hal kecil. Pada hari pertama ia datang terlalu awal. Duduk di resepsionis beberapa menit sebelum waktunya dengan ransel di pangkuan, sikap pertahan dan tatapan waspada seperti biasa. Dan ketika dipanggil ia berdiri terlalu cepat, mengucapkan selamat pagi saat masuk. Sementara Dion Mahendra Santoso berdiri di sisi meja membalas sapaan dan memintanya merasa nyaman. Namun ia tidak langsung duduk sampai ditunjukkan karena tubuhnya masih membawa kebiasaan untuk tidak mengambil ruang. Dion Mahendra Santoso berkata lugas bahwa ini bukan bantuan melainkan sebuah awal. Bahwa ia akan membuat kesalahan, belajar, dan tidak akan ada yang memanjakannya. Yang dijawab Nadia Larasati Putri bahwa ia memang tidak berharap dimanjakan. Dan Dion Mahendra Santoso mengangguk setuju. Ia mulai tanpa seremoni, belajar cepat, tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu, mengamati sebelum berbicara, dan ketika berbicara ia tepat sasaran hingga membuat sebagian orang heran dan bertanya siapa dia. Yang dijawab singkat sebagai orang baru, hanya itu. Dion Mahendra Santoso sengaja tidak ikut campur, tidak mendampingi terlalu dekat, tidak memuji di depan umum, tidak melindungi, ia mengamati dari kejauhan. Sementara Nadia Larasati Putri tidak ingin menjadi pengecualian melainkan ingin mampu. Pada malam hari ia mempelajari bahasa Jerman formal, bahasa Inggris teknis, dan konsep-konsep yang dulu hanya ia dengar dari jauh. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa apa yang ia bawa sejak kecil bukanlah keanehan melainkan fondasi. Perjalanan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika ia ingin menyerah dan merasa tersesat serta terlalu kecil untuk lingkungan itu. Namun ia selalu teringat momen di restoran, keheningan setelah kalimat itu, dan bobot yang mampu dibawa oleh suara yang pelan. Dion Mahendra Santoso juga berubah tanpa pengumuman. Mulai meminta terjemahan ganda, lebih sedikit mendengarkan presentasi siap pakai dan lebih banyak pertanyaan sederhana, serta lebih waspada terhadap rasa percaya diri yang berlebihan, bukan menjadi lebih ramah melainkan lebih awas. Suatu sore ia berpapasan dengan Nadia Larasati Putri di koridor ketika ia membawa setumpuk dokumen dan terlalu fokus untuk menyadari kehadirannya. Hingga Dion Mahendra Santoso memanggil namanya dan ia berhenti seketika. Menjawab singkat saat ditanya bagaimana kabarnya. Lalu setelah berpikir sejenak ia berkata sulit namun adil. Yang dibalas Dion Mahendra Santoso sebagai jenis awal yang terbaik. Lalu ia melanjutkan langkah sementara Dion Mahendra Santoso tertinggal. Karena yang ia lihat bukan rasa terima kasih melainkan tanggung jawab. Sesuatu yang langka dan hampir ia kehilangan selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian kontrak itu akhirnya ditandatangani tanpa tergesa dan tanpa perayaan, hanya kepastian, dan Dion Mahendra Santoso menahan pena sejenak sebelum menorehkan tanda tangan bukan karena ragu melainkan karena sadar sepenuhnya di mana ia berpijak. Lalu menutup tas dokumen dan berdiri tanpa memikirkan kerugian yang berhasil dihindari. Melainkan meja restoran itu, perempuan muda yang tidak memiliki apapun untuk diperoleh, dan betapa besar hampir kehilangan yang ia hadapi karena terlalu mempercayai suara yang paling keras. Malam itu saat meninggalkan gedung, ia melihat Nadia Larasati Putri menyeberang jalan dengan ransel di punggung. Langkah cepat, lelah namun mantap, dan ia tidak melihatnya, yang justru baik, karena pilihan itu tidak pernah tentang pengakuan melainkan tentang mendengar dan tentang tipe pemimpin yang ia putuskan untuk menjadi sejak saat itu. Terkadang kebohongan terbesar tidak tertulis dalam klausul manapun, ia bersembunyi dalam cara kita belajar mendengarkan atau lebih tepatnya dalam cara kita memilih untuk tidak mendengarkan. Dan di meja itu terdapat semua yang biasanya dituntut oleh kekuasaan, para eksekutif berpengalaman, investor yang waspada, dan seorang penerjemah yang terlalu yakin untuk dipertanyakan, segalanya tanpa terkendali. Tetapi bahaya jarang datang dengan gemuruh, ia menyamar sebagai kenormalan, kepercayaan diri berlebihan, dan tergesa untuk menutup,
Dan justru di tempat semua orang merasa siap itulah kesalahan luput terlihat, tidak oleh siapapun kecuali oleh mereka yang tidak punya tempat di meja. Nadia Larasati Putri tidak berada di sana untuk berpendapat, bernegosiasi, atau didengar, ia berada di sana untuk melayani. Dan mungkin karena itu ia mendengar lebih baik. Bukan kata-kata terpisah melainkan nada, bobot, dan penghilangan halus yang hanya bisa dikenali oleh seseorang yang tumbuh mendengar. Bahasa itu pada saat-saat sulit. Sementara semua orang percaya pada terjemahan yang benar, ia menangkap apa yang tidak diucapkan, dan meski tahu ia bisa kehilangan pekerjaan, meski tahu tak ada yang akan mempercayainya, meski tahu itu bukan tempatnya, ia tetap berbicara tanpa pertunjukan, tanpa penjelasan panjang, tanpa upaya meyakinkan, karena baginya diam akan berbiaya lebih mahal. Dion Mahendra Santoso menghabiskan hidupnya percaya bahwa kepemimpinan lahir dari kesiapan teknis, riwayat, dan kehadiran yang kuat, dan itu tidak pernah sepenuhnya salah. Tetapi malam itu ia belajar sesuatu yang tak diajarkan pelatihan eksekutif manapun, bahwa otoritas tidak menjamin penglihatan, dan semakin keras seseorang berbicara, semakin mudah mengabaikan mereka yang berbicara pelan. Kontrak itu hampir ditandatangani, jebakan itu hampir berhasil, bukan karena ketidakmampuan melainkan kebiasaan mendengar orang yang sama, mempercayai suara yang sama, dan mengira bakat selalu sejalan dengan status. Ketika kebenaran muncul, Dion Mahendra Santoso bisa saja melanjutkan seolah tak terjadi apa-apa, menganggapnya keberuntungan atau penyimpangan kecil, tetapi ia memilih berhenti dan meninjau bukan hanya kontrak melainkan cara memandang orang-orang di sekelilingnya, karena ia menyadari betapa banyak keputusan penting yang diambil dengan mengabaikan mereka yang tampak tidak relevan dan betapa banyak peluang yang hilang karena tak pernah diajari mendengar di luar hierarki. Kisah ini bukan tentang penerjemah yang curang atau CEO yang kaya, melainkan tentang perhatian, tentang nilai tersembunyi pada mereka yang mengamati dalam diam, yang tidak menyela, yang belajar tanpa tahu untuk apa, dan tentang betapa dunia kehilangan ketika hanya menghormati suara yang paling keras. Pada akhirnya Nadia Larasati Putri tidak mendapatkan kesempatan karena menyelamatkan kontrak. Ia mendapatkannya karena seseorang akhirnya memilih melihat melampaui fungsi yang ia jalani. Dan Dion Mahendra Santoso tidak menjadi lebih baik hanya karena memperbaiki kesalahan finansial. Ia berubah karena mempelajari sesuatu yang lebih sulit, bahwa bahaya bukanlah membuat kesalahan melainkan membuat kesalahan tanpa pernah mendengar mereka yang mencoba memperingatkan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika berada di posisi Dion Mahendra Santoso, apakah Anda akan mendengarkan pramusaji itu atau kembali percaya pada mereka yang tampak paling siap? Dan jika berada di posisi Nadia Larasati Putri, apakah Anda akan berani berbicara meski tahu bisa kehilangan segalanya? Tuliskan di kolom komentar pelajaran terbesar yang Anda dapatkan. Saya ingin membacanya. Ceritakan juga dari mana Anda menonton, dan jika kisah ini membuat Anda berpikir, beri like, berlangganan, dan aktifkan lonceng karena di sini ada cerita yang bukan hanya untuk didengar tetapi untuk direnungkan. Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai kisah berikutnya.